Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabib. Waalaikumsalam. Kebetulan saya ada di penjarahan dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Tabib. Ada banyak pertanyaan Bib sebenarnya yang saya ingin tanyakan ke Tabib. Banyak nih Bib, kemarin orang-orang menghujat Tabib gitu. Iya. Terus perasaan Tabib gimana setelah artinya banyak orang yang hujat gitu? Karena kan wah saya lihat di video di YouTube dan lain-lain sudah menyebar luas gitu Bib. Gimana Bib tanggapannya Bib? Kalau dihujat, dimaki-maki atau di segala macam itu tidak masalah bagi saya. Karena saya tidak pernah ngomong anak dan saya tidak pernah ngomong titisan anak itu. Siapa yang ngomong? Tapi kalau memang orang yang pengen, ya bukan saya yang ngomong sebenarnya orang-orangnya, tapi saya bersyukur. Siapa tahu orang yang ngomong itu adalah hendak Allah, bukan saya karenanya. Bisa jadi Allah menunjukkan yang sebenarnya lewat hamba-hamba Allah. Karena Tabib nggak pernah ngomong anak, hanya titisan ilmu dalam mimpi. Saya ketemu Nabi Allah Khidir dan Ki Joharudin. Terus ini saya menanyakan ini nih Bib, karena kan dari pembicaraan kemarin Tabib kemarin, apakah Tabib berani nih, artinya ketika ada tempat-tempat yang angker, yang mistis begitu, artinya apakah bisa menangkal atau melawannya Bib? Atau kata Bib apa ya? Artinya tidak mempan itu Bib untuk bersantet begitu Bib. Karena banyak orang yang masih penasaran juga, karena kan ilmu tidak bisa dibuktikan Bib kan begitu. Kalau santet itu untuk saya sendiri, karena santet itu ada. Ya, santet itu ada. Kenapa wanita bisa dipelet, bisa cinta, bisa kejar-kejar, bisa gila? Karena ada ilmu wiridannya. Diwirid. Santet itu ada diwirid, ada itu. Cuman kalau saya sendiri, kalau santet dari iblis, setan, jin, dajjal, wah itu mah nggak saya omong. Saya paling berani kayak seperti itu. Berani apapun. Kalau untuk begitu sihir, santet, apalagi satu sejagat alam semesta, saya nggak takut. Saya hadapi. Kalau saya sampai kena, berarti saya bukan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya bukan main-main masalah tentang ilmu. Karena ilmu itu ada, cuman banyakannya banyak yang reka-reka. Kalau ilmunya ada, tapi banyakannya di reka-reka manusia yang nggak bisa ngaku-ngaku bisa, yang nggak punya santet ngaku-ngaku bisa santet. Ya itulah masalahnya. Yang asli yang ada, belum keluar aja tuh orangnya. Jadi sekarang banyakannya di bisnis. Santet lah ini, di bisnis bikin usaha. Kalau Tabib sendiri, kalau sihir santet jangan yang imitasi, jangan yang palsu sama saya. Jangan yang asli sama saya menghadap baru ketahuan. Karena saya memang ingin mencoba apa biar tobat orang itu gitu. Terus kan banyak nih Bib, banyak nih sekarang lagi fenomenal artis kena santet, kena guna-guna. Contohnya lah, saya tidak menyebutkan salah satu artis ya. Artinya di sini saya berada di tempat penjarahan Syekh Abdul Jabbar Joharudin. Kebetulan ketemu Tabib, siapa tahu Tabib artinya minimal bisa membantu artis tersebut Bib. Gimana? Kalau kena sihir santet maupun artis maupun bukan artis, non artis, carilah pengobatan memang yang asli. Jangan ibaratnya jangan yang ngaku-ngaku bisa. Saya bisa ngobati dukun atau yang lain-lain. Tapi kenyataannya dia bisa. Cuman reka-reka dia, tapi aslinya dia nggak bisa. Cuman ngomong aja. Jadi kalau yang asli atau agak yang asli bisa membedakan. Perbedaannya itu apa Bib? Perbedaannya adalah pasti ada. Kadang kan orang banyak yang ngaku-ngaku nih, saya bisa santet, bisa ilmu
pokoknya ilmu yang di luar. Kalau sama tabib nggak ngomong bisa, ketahuan semua. Mana yang asli, mana yang bohong, ilmu tahu dari A sampai Z. Karena saya dari lahir, dari bayi udah diajarkan gaib. Begitu. Jadi kalau saya ketemu orang mau ngaku ilmu khodam kek, ilmu titisan kek, ilmu leluhur kek, kalau udah menghadap saya, insya Allah tahu itu orang mau bohong mau enggak. Terus kalau ada kena santet, kena sihir, saya tahu itu kena sihir atau santet asal kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala izinnya. Saya tahu sebelum tahu. Boleh dibuktikan. Berarti suatu saat kalau misalkan ada orang yang mau Ya, bisa membantu ya. Bisa membantu. Apakah kena santet, apakah penyakit dohiriyah, apakah penyakit memang kena sihir, kena santet atau kena gangguan jin, atau saya bisa mentolak dengan yang asli. Jangan yang ketemunya yang asli. Apakah harus datang atau gimana, Bib? Tabibnya harus Ya, nemuin pasien atau datang ke sini atau bagaimana, Bib? Karena kan kita nggak tahu juga. Karena kan kita informasinya yang kita berikan nanti kan ke teman-teman yang memang benar-benar butuh pengobatan dari tabib masalah gaib atau santet non medis biar ketahuan. Bisa gitu, artinya kalau memang jauh bisa ke sana. Jadi kalau sama tabib itu ketahuan non medis atau santet atau sihir atau kena penyakit dohiriyah, penyakit alam lah, penyakit biasa, bisa membandingkan. Jadi kalau ada orang sakit atau kena sihir atau guna-guna atau penyakit dohir, carilah kalau ibaratnya paranormal atau dukun, carilah dukun yang asli, paranormal yang asli, biar afdol. Karena kebanyakannya dukun maupun paranormal ngaku-ngakunya aja, tetapi kagak bisa. Gitu tuh. Ya, terus harus datang ke sini atau gimana, Bib? Kalau tabib dipanggil. Kalau memang saya bisa sempat hadir, kalau nggak bisa sempat ya harus kira hadir ke tempat tabib. Teman kalau ke saya istilah tentang goib dari A sampai Z, karena saya dari cek bayi tabib hari ini udah diajarkan ilmu dari leluhur saya, dari gaib saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah, saya tahu sebelum tahu. Udah begitu aja. Maka kalau menghadap saya dari khodam, dari nitis, dari apapun tahu saya. Jadi saya enggak, kalau orang menghadap sama saya ngaku ini ngaku itu ketahuan. Insya Allah atas izin Allah mereka mau apapun insya Allah atas izin Allah, tapi ya gitu. Terima kasih atas informasinya, Bib. Saya sudah bisa menggunakan tabib, tapi sudah bisa menjelaskan tentang pengobatan tabib non medis dan medis. Terus saya memberitahu kepada ini, tolong kalau ada kena sakit kita maupun sakit dohiriyah maupun kena perasaan kita nggak sembuh sama dokter, nggak pernah sembuh, kumat-kumat, carilah hal hikmah yang asli, carilah dukun yang asli. Kebanyakannya sekarang takut, banyak yang ngaku-ngaku dukun, banyak ngaku-ngaku hikmah, ternyata buktinya kagak ada. Maka carilah yang asli, maka carilah yang benar-benar emang itu paknya. Ibarat orang paknya, gimana sih orang ngaku-ngaku? Ibarat orang itu tidak ada kelebihannya untuk bikin kapal. Suruh bikin kapal, bisa kagak? Ya bisa, nggak bisa. Boro-boro kapalnya terbang, malah terjun, hancur. Nah, terus orang kalau nggak punya kelebihan bikin kapal, jangan ngaku bikin kapal bisa. Kalau orang bikin ibaratnya servis motor, orang nggak bisa, jangan ngaku bisa. Nah, seperti kita aja hal hikmah, kalau kagak bisa ya nggak bakal nyambung, kagak bisa. Maka kepada hamba-hamba Allah yang memang punya sakit, waspadalah, carilah paranormal ataupun dukun yang asli. Terus gini, jadi malah saya tambah pertanyaan lagi nih, Bib. Ya. Maksudnya yang asli itu bagaimana? Karena orang awam seperti saya, orang-orang ini kan tidak bisa Karena membedakan. asli atau tidak saya tahu, tapi saya nggak bongkar. Ya. Kasihan, biarin. Tapi kalau udah menghina saya, ilmu kamu saya bongkar. Saya tahu sih. Maksud saya begini, Bib. Maksud saya pasiennya ketika mau berobat ke Ya kejujuran. Kalau itu penyakit dohiriyah, bilang dohiriyah. Kalau itu kena sihir, bilang sihir. Jangan ngada-ngada maksud tabib. Ya.
Jangan bikin orang lebih-lebih was-was. Maka kalau ke tabib nggak bisa dibohongin siapapun. Siapapun mau ngetes boleh kamu asli atau bukan. Makanya kalau tabib dari track bayi umur 8 tahun sampai umur 38 tanpa rekayasa, saya mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekian untuk meluruskan orang-orang yang enggak benar. Tujuan tabib yang enggak mau ibadah bisa ibadah. Dan kalau orang yang sakit kena santet atau tidak dibilang sebenar-benarnya, jangan direka-reka. Tabib tahu semua, maka para pemirsa tolong cari alimah atau dukun yang memang paknya. Awas. Tapi kalau minta bantuan sama tabib, ya insya Allah kalau tabib nggak sibuk, tabib bantu siap sampai sembuh. Kalau penyakit memang sihir kena guna-guna, dengan tabib seizin Allah sembuh. Kalau penyakit sihir atau santet, memang saya tunggu santet sihir itu sama saya. Tapi yang asli, jangan yang imitasi, jangan yang palsu sama saya menghadapinya. Harus yang asli. Apalagi 1.000 yang asli saya tunggu kalau sihir santet. Memang lawan saya. Jangan 1 lawan saya, tapi yang asli. Kagak mau yang bohong-bohongan sama saya. Jangan menghadap saya kalau bohongan. Ngomong bisa santet, bisa. Nggak usah ke saya ngomongnya. Yang asli ke saya datang hadapi saya. Kalau saya istilahnya ini halu yang diamalkan saya, silakan viralkan saya halu. Yang sekarang nih hampir saya viral. Katanya titisan lah anak. Biarinlah, saya kagak ngaku nggak anak, tapi kalau saya dalam mimpi ngaku. Tapi kalau ingin mencoba saya dengan gaib, saya tunggu siang malam. Kalau mau nyoba, tapi saya nggak mau nyoba. Kalau mau nyoba saya silakan. Saya tunggu, tapi yang asli ya. Jangan yang palsu-palsu menghadap saya. Harus sihirnya yang asli, santetnya yang asli. Kalau palsu, tidur aja sama saya. Apalagi 1 nih, pemirsa. Nih tabib rimbi ya, nih orang wajahnya nih ya. Nih, saya ngomong tentang gaib nih, tentang sihir santet nih. Saya itu bukan takabur hujub. Udah terlanjur saya menyebar seluruh dunia. Saya tunggu sahir santet sihir, tapi yang asli. Nih orangnya nih. Mau ketemu di mana? Jarak jauh, jarak dekat saya tunggu. Tapi yang asli, kalau untuk membuktikan saya. Tapi jangan salah kalau Anda berbalik ke keluarga Anda atau Anda sendiri, jangan nyalahkan saya. Tapi yang asli, kagak mau yang palsu-palsu. Maaf nih, karena saya telanjur udah memviralkan seluruh dunia, tapi saya bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau mau ngetes saya, jangan santet sihir yang palsu, jangan banyak ngomong. Sihir santet datang, mau saya selawatin 30 juta atau 50 juta. Tuh, orang 1. Mau 1.000 orang, mau 2.000 orang, di mana letaknya? Silakan serang saya. Apakah saya mutadara? Tapi yang asli, sihir santet dukunnya. Jangan yang palsu sama saya. Kalau mau ngetes saya, kebenarannya titisan atau Nim Nabi Khidir, Ki Joharaddin, Syekh Abdul Razak, bohong atau enggak, saya tunggu kebenarannya. Karena saya enggak ngaku anak. Saya hanya mimpi. Mimpi. Tetapi mimpi saya ini adalah dakwah untuk kebenaran, untuk ngobatin orang yang sakit, minta tolong diobati. Kalau orang yang nggak mau ibadah, mudah-mudahan dengan seizin Allah mendekati saya mau ibadah. Nah, tetapi kalau orang yang ngomong halu segala macam, bersyukur aja. Tetapi kalau mau nyoba saya, mau ngetes saya, tolong dukunnya yang asli, santetnya yang asli, sihirnya yang asli. Nggak usah 10, 1.000 saya tunggu. Silakan mau diviralkan. Itu janji saya. Bukan saya sombong buat takabur, bukan itu. Katanya pengen bukti. Saya tunggu. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Tapi kalau ingin membuktikan sihir santet ke saya tunggu. Saya sholawatin 50 juta. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga pemirsa bisa menyimak apa yang disampaikan tabib. Apabila ingin berobat medis, non medis, pengobatan alami, silakan hubungi tabib. Bisa lewat WA, bisa lewat nomor telepon nih, Pak. Atau datang langsung ke tempat penjarahan Syekh Abdul Razak Ki Joharaddin di PC Anda. Ya.
Terima kasih Tabib Ya, atas waktunya. alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.